Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna ilman, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah hafizakumullah, alhamdulillah rabbil alamin. Di kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan pembacaan kita di surah Al-Buruj. Di ayat yang ke-10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan fitnah, yang melakukan kezaliman kepada orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, tsumma lam yatubu, kemudian mereka tidak bertaubat, falahum adzabu jahannam, maka bagi mereka azab jahannam, neraka jahannam, walahum adzabul hariq, dan bagi mereka siksaan di mana mereka nanti akan dibakar. Ayat ini sudah kita sampaikan sebagiannya di pertemuan yang lalu, bahwa Allah Subhanahu wa taala ada dua kata yang berdampingan, yaitu kata amanu dan kata fatanu. Di ayat yang ke-10 ini, innal ladzina fatanu, sesungguhnya orang-orang yang melakukan fitnah atau menyebarkan fitnah. Kemudian di ayat yang ke-11, innal ladzina amanu. Dua kalimat ini yang disandingkan walaupun di ayat yang berbeda, tetapi dua ayat ini saling berkaitan satu dengan yang lain. Di mana ketika ada orang menyatakan keimanannya, maka di sana akan ada orang-orang yang menguji keimanan orang yang mengatakan kalimat iman tersebut. Artinya antara keimanan dengan orang yang tidak beriman, mereka pasti akan saling, atau bukan mereka, orang yang beriman ini pasti akan diuji, pasti akan diberikan cobaan, pasti akan diuji dengan kalimat yang diucapkannya, sebagaimana firman Allah di surah Al-Ankabut, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Maka begitu kalimat pertama diucapkan, kami beriman, saya beriman, maka setelah kalimat itu diucapkan, cobaan itu akan datang untuk membuktikan kebenaran dari ikrar keimanan yang diucapkan. Ayat ini juga sekaligus menyampaikan tentang ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang melakukan penganiayaan, melakukan kezaliman kepada orang-orang beriman. Tetapi sebagaimana di pertemuan yang lalu kita sampaikan, betapa Allah sangat sayang kepada hambanya, betapa Allah maha luas rahmatnya. Mereka yang sudah berbuat zalim kepada orang-orang beriman, kepada para kekasih Allah, mereka tetap diberikan kesempatan untuk bertaubat. Mereka tetap diberikan kesempatan untuk kembali kepada Allah. Begitu mereka taubat, maka Allah akan memberikan ampunan. Ancaman ini hanya berlaku ketika mereka berbuat zalim dan kezaliman ini dibawa sampai mati, tidak ditaubati, tidak minta ampun kepada Allah atas perbuatan zalimnya yang sudah dilakukan. Mau berbuat zalim sebanyak apapun, sebesar apapun, kalau ditutup dengan taubat kepada Allah, maka Allah akan menghapus kezaliman-kezaliman yang sudah dilakukan, sebagaimana kalimat Rasulullah Muhammad SAW, at-taubatu tajubbu ma qablaha, taubat itu akan menghapus apa-apa yang
keburukan yang dilakukan sebelumnya. Sebagaimana kalau ada orang sebelum masuk Islam dia melakukan perbuatan kekufuran, kesyirikan, atau kejahatan-kejahatan, kemudian dia masuk Islam, maka Islam ini akan menghapus semua kejahatan yang dia lakukan sebelum masuk Islam. Al-Islamu yajubu ma qablahu. Jadi itu lihat betapa luasnya ampunan Allah, betapa indahnya syariat Allah ini. Bahkan orang yang sudah banyak berlumuran dosa, berlaku kejahatan, melakukan kejahatan, asal dia mau bertaubat, asal dia mau kembali kepada Allah, maka luasnya ampunan Allah akan menutupi semua kezaliman, kejahatan yang dilakukan sebelumnya. Di ayat yang ke-10 ini juga kita akan mendapati bahwa ternyata balasan itu diberikan sesuai dengan perbuatan. Dikata walahum adzabul harir, bagi mereka siksaan dibakar. Kenapa ada kata dibakar segala? Padahal di ayat yang lain kita tidak mendapati orang-orang kafir dibakar. Paling dimasukkan ke neraka, tidak ada tambahan kata mereka akan mendapatkan azab atau siksaan dibakar. Kenapa ada kata dibakar? Karena kejahatan yang mereka lakukan, ashabul ukhdud ini adalah mereka membakar orang-orang mukmin dengan atau secara hidup-hidup, dalam keadaan hidup-hidup. Kejahatan mereka membakar orang beriman dalam keadaan hidup-hidup ini akan Allah balas serupa tetapi tidak sama. Serupa bentuk siksaannya, yaitu dengan dibakar di dalam neraka jahanam, tapi tidak pernah sama rasanya. Karena siksaan di neraka jahanam begitu luar biasa pedihnya, begitu luar biasa dahsyatnya, sampai-sampai di dalam hadis juga diceritakan orang baru pertama dicelupkan ke neraka jahanam, ketika ditanya apakah kamu pernah merasakan kenikmatan sebelumnya, padahal orang ini hidup di dunia dalam keadaan nikmat, bergelimpang kenikmatan, hidupnya nyaman, hidupnya penuh dengan kesenangan. Begitu di dunia dilalui dengan semua kesenangan, dicelupkan sekali ke dalam neraka, maka kemudian ditanya apakah sebelumnya kamu pernah merasakan kesenangan? Mereka mengatakan demi Allah aku tidak pernah merasakannya. Jadi betapa sangat mengerikannya azab Allah ini, sampai-sampai sekali celupan ke neraka jahanam akan melupakan rasanya kenikmatan yang bisa jadi dirasakan orang sepanjang hidupnya di dunia. Sebaliknya, begitu nikmatnya surga Allah Subhanahu wa taala, orang yang di dunia mungkin sepanjang hidupnya dia mengalami kesulitan, hidupnya susah, terus banyak susahnya daripada senangnya. Hidupnya sulit, banyak sulitnya. Hidupnya sengsara bisa jadi. Tapi begitu dimasukkan sekali ke dalam neraka Allah, baru pertama kali dimasukkan, kemudian ditanya, apakah kamu pernah merasakan kesulitan sebelumnya? Maka jawabannya, demi Allah, aku tidak pernah merasakan sulit, susah sebelumnya. Jadi kenikmatan surga itu juga akan melupakan semua penderitaan, semua kesulitan yang dialami seseorang di dunia ini, karena saking nikmatnya, saking luar biasanya kenikmatan di dalam surga tersebut. Di ayat yang ke-11, innalladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannatu tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Pertama, ayat ini tentu tentang iming-iming yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang beriman. Kalau orang-orang yang melakukan kezaliman, mereka diazab, diancam dengan siksaan yang neraka jahanam, dengan siksaan dibakar. Maka orang beriman yang teguh dalam keimanannya, maka mereka disediakan surga Allah Subhanahu wa taala, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Ada yang menarik di sini, dikata lahum dan falahum. Kalau di ayat 10 tadi ada kata falahum. Ada kata falahum. Jadi ada kata falahum di sini, falahum. Di ayat yang ke-11 tidak ada lahum, cuma tambahan satu huruf. Tapi masya Allah maknanya sangat dalam. Yang satu bilang falahum,
Yang satu tidak ada fa-nya, lahum. Cuma ketambahan satu huruf saja, tapi maknanya Masya Allah luar biasa. Kalau di ayat orang tentang orang kafir ini ada kata tambahan falahum, mereka akan mendapatkan neraka jahanam, mereka akan disiksa dengan dibakar. Faktornya cuma karena satu, karena mereka menzalimi orang-orang beriman, maka wajib bagi mereka dimasukkan ke dalam neraka jahanam secara otomatis. Mereka menzalimi orang beriman, menyakiti orang beriman, maka huruf fa ini otomatis mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam jika tidak bertobat. Itu maknanya fa di sini. Sedangkan di ayat yang ke-11 tentang balasan bagi orang beriman, kenapa tidak ada fa-nya? Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka, bukan maka bagi mereka, tidak ada fa-nya. Kenapa tidak ada fa-nya? Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya mata air. Kenapa tidak ada fa-nya? Di sini bahwa mereka dimasukkan ke dalam surga Allah bukan karena iman mereka, bukan karena amal mereka. Bisa jadi mereka dimasukkan ke surga Allah karena murni rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bedanya. Kalau di ayat tadi 10, mereka masuk ke neraka jahanam karena mereka berbuat zalim kepada orang beriman dan tidak bertobat, otomatis mereka masuk ke neraka jahanam. Di ayat yang ke-11 ini, orang dimasukkan ke surga Allah bukan karena amalnya, bukan karena sholatnya, tapi bisa jadi murni karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita dapati dalam sejarah itu terjadi. Orang belum pernah sholat, orang belum pernah baca Quran, orang belum pernah sujud, ikut bersama Rasulullah sekali, kemudian dia meninggal, langsung dapat surga. Sampai-sampai komentar Rasulullah SAW, dia beramal dengan amal yang sedikit tapi mendapatkan pahala yang besar. Belum pernah sholat Pak, bayangkan. Di dalam perang Uhud, tentu mungkin sudah lewat pembahasannya, ada sahabat Nabi masuk Islamnya baru di tengah peperangan atau baru mau berangkat perang, dia mendapati loh kok pada sepi, pada kemana ini para laki-laki. Disampaikan berangkat ke Uhud. Maka dia ikut menyusul ke Uhud, kemudian mengikrarkan keislamannya dalam dirinya. Baru masuk Islam seketika itu. Berarti belum pernah sholat sebelumnya, belum pernah puasa sebelumnya, belum pernah zakat sebelumnya. Begitu dia ikut berperang, setelah menyatakan keislaman dalam dirinya, kemudian Allah karuniakan meninggal syahid, langsung Allah dapat berikan surga baginya. Maka ini menjadi bukti bahwa kalau kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu bukan karena amal ibadah kita, bukan karena banyaknya sholat kita, bukan karena banyaknya tilawah Al-Quran yang kita lakukan. Terus apakah kita tidak perlu sholat, tidak perlu baca Quran? Tidak begitu juga. Justru kita sholat, justru kita tilawah, justru kita puasa dalam rangka untuk mendapat rahmat Allah. Jadi tidak dibalik langsung, tapi justru karena kita harus sholat, kita harus membayar zakat, kita harus bersedekah, semua ketaatan ini kita lakukan agar Allah memberikan rahmat kepada kita, rahmat di dunia, rahmat di akhirat, berupa surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bedanya. Bedanya cuma satu huruf, fa, tetapi maknanya sangat jauh, maknanya sangat berbeda sekali. Kalau yang satu, mereka layak disiksa oleh Allah karena satu perbuatannya itu menzalimi orang beriman. Yang kedua yang tidak ada fa-nya, karena mereka dapat balasan surga bukan karena amal baiknya, bukan karena amal solehnya, tapi bisa jadi karena yang lain, yaitu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalikal fawzul kabir, itulah kemenangan yang besar. Kata al-fawz di dalam Al-Quran ada 3 macam. Al-fawzul mubin, al-fawzul kabir, al-fawzul azim. Apa bedanya? Kalau al-fawzul mubin, kemenangan yang nyata, itu kemenangan yang didapatkan seseorang ketika mereka dikeluarkan dari neraka Allah, dibebaskan dari neraka Allah.
Terus kemana? Ya tidak tahu. Pokoknya sekedar selamat dari neraka itu sudah disebut al-fauzul mubin, kemenangan yang nyata, yang jelas. Belum disebutkan surganya di sini. Maka al-fauzul mubin ini dia tingkatannya paling bawah, paling rendah. Jadi asal orang itu tidak dimasukkan ke dalam neraka, asal orang itu dikeluarkan dari neraka atau diselamatkan dalam neraka, berarti dia sudah mendapatkan fauz, kemenangan, dan kemenangan yang nyata. Tapi levelnya paling bawah. Kalau ini ada di beberapa ayat, di antaranya di dalam surah Al-An'am misalkan, qul inni akhafu in asaitu rabbi 'adzab yaumin 'adzim. Katakanlah sesungguhnya aku khawatir kalau aku bermaksiat kepada Rabbku, maka aku akan mendapatkan azab di hari yang besar, di hari yang agung, yaitu hari kiamat. May yusraf anhu yawma idzin faqad rahimah wa dzalikal fawzul mubin. Barang siapa yang dipalingkan dari siksa di hari kiamat, pada hari itu sungguh Allah telah merahmatinya, dan itulah kemenangan yang nyata. Jadi al-fawzul mubin, kemenangan yang nyata itu ketika seseorang dijauhkan dari neraka Allah. Tidak disebutkan surga di sini. Tidak disebutkan surga di sini. Jadi asal orang itu kalau dijauhkan dari neraka, dihindarkan dari neraka, dia baru dapat kemenangan, tapi kemenangannya yang paling dasar, yang paling bawah. Atau di ayat yang lain, misalkan ayat di surah Al-Jathiyah, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka Allah, Rabb mereka, akan memasukkan mereka ke dalam rahmatnya, kasih sayangnya. Tidak disebutkan surga di sini. Jadi kalau belum disebutkan surga, maka dia kemenangan, tapi kemenangannya levelnya paling bawah. Adapun al-fawzul kabir, dia hanya ada di surah Al-Buruj ini yang sedang kita bahas. Al-Fawz, kemenangan, Al-Kabir yang besar. Berarti levelnya di atas Al-Fawzul Mubin. Kapan itu? Ketika seseorang hanya mendapatkan surga atau dimasukkan ke dalam surga Allah. Di surah Al-Buruj ini, Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman beramal soleh, bagi mereka surga. Kan tidak ada keterangan lainnya. Pokoknya mereka dapat surga. Asal orang itu masuk ke surga, maka dia sudah mendapatkan al-fawzul al-kabir, kemenangan yang besar. Nah, kemenangan yang levelnya di atasnya adalah al-fawzul azim, kemenangan yang agung, kemenangan yang luar biasa. Kapan itu? Ketika seseorang bukan hanya mendapatkan surga, tetapi Allah tambahkan dengan kenikmatan yang lain. Dimasukkan surga, mereka kekal di dalamnya. Dimasukkan surga, mereka dapat istana-istana yang indah, yang bagus. Dimasukkan surga, dan mereka diridhai oleh Allah. Jadi kalau ada tambahannya, maka ayat akan menggunakan kata fauzul azim. Salah satunya misalkan di surah As-Saff, yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibah. Dzalika huwal fawzul azim. Atau di surah apa ini? Di surah At-Taubah kalau tidak salah. Wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanun minallahi akbar. Dzalika huwal fawzul azim. Bukan cuma dapat surga, tapi mereka kekal di dalamnya. Bukan hanya surga dan kekal, tapi mereka ditambah dengan wa masakin thayyibah, rumah-rumah, tempat tinggal yang indah, yang bagus. Bukan cuma dapat surga, bukan cuma kekal, bukan cuma dapat tempat tinggal yang bagus, ditambahi wa ridwanun minallah, mereka mendapatkan ridho dari Allah. Tambahan-tambahan ini yang digambarkan dengan kata al-fawzul azim, kenikmatan atau kemenangan yang agung. Nah itu ya. Jadi bedanya di situ. Bedanya di situ penggunaan kata al-fawz dalam Al-Quran
al-fawzul mubin, al-fawzul kabir, al-fawzul azim. Sedikit lagi insyaallah. Kemudian Allah mengulang lagi, mengingatkan lagi kepada orang-orang kafir yang menzalimi orang beriman, inna batsya rabbika lasyadid. Sesungguhnya siksaan Rabbmu lasyadid, benar-benar sangat keras, benar-benar sangat pedih. Jadi tadi sudah disampaikan, orang yang menzalimi orang beriman, mereka dapat neraka jahanam, mereka akan disiksa di api yang membakar. Diingatkan lagi, inna batsya rabbika lasyadid. Sesungguhnya batsya itu arti aslinya adalah pukulan atau tinju, pukulan. Wa idza batashtum jabbarin. Itu ajian yang dulu digunakan di pesantren biar pukulannya mantap. Jadi itu kalau petinju pakai itu mantap tadi. Inna batsya rabbika lasyadid. Allah mengingatkan lagi, sesungguhnya siksaan Rabb itu benar-benar sangat kuat, sangat keras. Allah juga menegaskan, innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Sesungguhnya Allah yang mulai menciptakan, dan Allah juga nanti yang akan menghidupkan kembali. Jadi diingatkan, diperingatkan bahwa Allah yang memulai kehidupan manusia ini, Allah juga yang akan mematikan. Setelah Allah mematikan, Allah akan hidupkan mereka lagi untuk diperhitungkan semua amal yang sudah dilakukannya. Tidak hanya di situ, nanti di ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala bukan hanya menakut-nakuti. Jadi karakter Quran itu tidak hanya menakut-nakuti, tapi juga memotivasi, memberikan kabar gembira, menyemangati. Kalau orang itu ditakut-takuti terus, maka dia akan putus asa. Kalau orang itu diancam terus, hidupnya tidak bergairah lagi. Maka itu indahnya Al-Quran. Al-Quran itu bukan hanya mengancam, tapi Al-Quran juga mendorong. Al-Quran bukan hanya menakut-nakuti, tetapi Al-Quran juga menyampaikan kabar gembira. Dan yang pernah kita sampaikan kalau tidak salah, Al-Quran itu metode yang digunakan diantaranya adalah tarhib dan targhib. Bedanya cuma hak dengan ghain. Tarhib itu menakut-nakuti, mengancam, memperingatkan. Kalau targhib pakai ghain artinya mendorong, memotivasi, membuat senang, membuat bersemangat. Kalau ancaman itu ibaratnya seperti obat, maka namanya obat kan pasti tidak enak. Sedangkan motivasi itu seperti nutrisi atau vitamin. Maka tergantung Al-Quran ini sedang bicara kepada siapa. Kalau bicaranya kepada orang-orang kafir, maka orang kafir ini ibarat orang yang sakit, orang yang tidak waras, orang yang tidak sehat. Maka kalau orang itu tidak sehat, yang dibutuhkan nutrisi apa obat? Yang dibutuhkan obat. Maka ayatnya pasti mendahulukan tentang ancaman, biar mereka sembuh dari sakitnya. Kalau sudah sembuh baru dikasih semangat, motivasi, nutrisi, maka nutrisi ini akan berguna. Tapi kalau ayatnya tentang orang-orang beriman, tentang orang-orang yang beramal soleh, maka yang didahulukan adalah targhib, yaitu motivasi. Ibaratnya seperti nutrisi tadi. Orang beriman itu seperti orang yang sehat, waras, maka dia tidak membutuhkan obat, tapi yang dibutuhkan adalah nutrisi untuk menjaga kesehatannya biar semakin sehat lagi. Nah itu yang karakter Quran begitu. Jadi antara menakut-nakuti, mengancam dengan memotivasi seimbang. Di dalam surat ini juga kita dapati kan, Allah menunjukkan kebesarannya, Allah menunjukkan kegagahannya, Allah menunjukkan kekuasaannya, kekuatannya, ancamannya, siksaannya yang pedih. Di sisi lain Allah menyebutkan wa huwal ghafurul wadud, dan dialah Allah zat yang maha pengampun, zat yang maha menyayangi, mencintai. Lihatlah betapa indahnya Allah. Karena Allah saking tadi kan orang yang berbuat zalim, ayo tobat, ayo tobat. Bukan cuma ditakut-takuti, tapi Allah ingin merangkul mereka dengan menyebutkan Allah itu Al-Ghafur, Allah itu Al-Wadud. Maka kaitan dua nama Allah yang indah ini, Al-Ghafur, Al-Wadud. Kenapa Allah meletakkannya Al-Ghafur dulu baru Al-Wadud? Karena kaitan ini sangat indah. Orang itu kalau sudah diampuni maka dia layak mendapatkan cinta Allah. Atau sebaliknya, orang akan dicintai Allah mau seberapa banyak pun dia punya dosa, punya maksiat,
asal dia mau bertobat dan diampuni oleh Allah, pasti dia akan mendapatkan mawaddah, mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bertaubat, orang yang mendapatkan ampunan pasti akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Dzul 'arsyil Majid, Allah yang memiliki kerajaan, kekuasaan yang agung, yang mulia. Fa'alul lima yurid, dan Allah berkehendak ingin melakukan apapun yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Maka semua yang terjadi, yang menyenangkan ataupun yang menyedihkan, yang membahagiakan ataupun yang menyusahkan, maka semuanya atas kehendak Allah. Dan di setiap kehendak Allah yang terjadi pasti ada kebaikan, pasti ada hikmah yang Allah inginkan bagi orang-orang beriman. Ini mungkin yang bisa disampaikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.